Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Seri menanti penggenapan yang adalah bagian dari persiapan kita untuk masuk di dalam Natal. Episode yang terakhir ini kita akan berbicara tentang jangan putar balik. Lukas pasal yang kedua ayat 6-7. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Yusuf Maria yang merupakan pasangan orang sederhana dari kota yang tidak dikenal. Saat itu Nazaret bukanlah sebuah kota yang ada di dalam peta rencana dan juga nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama. Dan kemudian mereka karena terpaksa harus melakukan sensus yang diperintahkan oleh Kaisar Agustus pada waktu itu. Dan cengkraman Roma ini begitu masuk sampai ke desa-desa. Dan saat itulah dia harus menempuh perjalanan hampir sekitar 130-140 km dari Nazaret menuju Bethlehem. Keluarga yang sederhana bahkan cenderung dianggap sebagai miskin. Ketiba di Bethlehem, ternyata akomodasi para pelancong itu sangat primitif di sana. Penginapan-penginapan yang ada di Palestina pada masa Yesus lahir adalah pengaturan yang sangat kasar. Biasanya ini hanya serangkaian pondok-pondok atau kios-kios yang dibangun di bagian dalam kandang dan membuka ke halaman umum tempat hewan-hewan mereka dipelihara. Dan semua yang disediakan oleh pemilik hanyalah makanan hewan dan juga api untuk memasak. Sisanya ya terserah Anda, bawa sendiri makanan. Kalau nggak mau ya makan hewan ini. Dan pada hari yang dingin, di mana calon orang tua ini tidak ada sama sekali persediaan apapun, disitulah mereka bergumul untuk melahirkan anak. Dan saya percaya bahwa pada saat itu juga Yusuf sebagai seorang suami bisa nangis juga melihat istrinya seperti itu dan menderita. Meski mendesak, keadaan yang mendesak seperti Maria, si pemilik penginapan pun tidak punya lagi pilihan lain kecuali memberikan tempat seperti itu. Karena apa? Karena untuk membangun satu tempat yang bagus pun tidak mungkin. Waktunya sangat mendesak. Jadi kembali lagi, mereka hanya ada di halaman umum, tempat hewan para pengelana ditambatkan. Dan Maria melahirkan Yesus. Dan hanya Yusuf saja yang merawat dia di sana. Tidak ada anak yang lahir di dunia pada masa itu yang tampaknya memiliki prospek yang lebih rendah, lebih buruk dari Yesus. Putra Allah lahir ke dunia bukan sebagai seorang pangeran. Tidak lahir di istana, tetapi sebagai orang miskin. Kita tidak boleh lupa bahwa inilah awal kekristenan itu dimulai. Di mana kekristenan selalu dimulai dengan rasa membutuhkan, rasa ketidakcukupan. Ya, itu yang dialami Kristus. Dan memberikan juga teladan kepada kita yang ingin memerlukan Kristus. Kita harus datang kepada Dia dengan sikap saya miskin di dalam roh. Bukankah itu yang Yesus katakan, berbagailah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Momen Advent membawa kita kembali kepada keajaiban inkarnasi. Keajaiban inkarnasi adalah Allah yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir, menjadi manusia dan bayi mungil di dalam Kristus Yesus. Inilah inkarnasi, inilah keajaiban, inilah juga yang menjadi paradoks. Agustinus mengatakan bahwa Kristus yang adalah Allah yang berhikmat, tetapi menjadi manusia yang sepertinya speechless, yang tidak bisa, yang lidahnya keluh, tidak bisa keluarkan apa-apa. Allah yang begitu kaya menjadi miskin. Allah yang begitu hebat menjadi sepertinya lemah, bayi mungil kecil yang tidak berdaya. Dan pada akhir dari inkarnasi, kita tahu bahwa Kristus mati di kayu salib di Kalvari. Ia lahir dalam keadaan miskin, kekurangan, tidak dikenal, dan mati dalam keadaan yang diludahi, dicemooh, dianggap kriminal.
Yesus bisa saja lahir dari keluarga yang sangat kaya di muka bumi ini. Dari istana raja. Dia bisa saja juga pada waktu dia mengalami keadaan berat di Getsemane. Yesus sendiri berkata bahwa, tidakkah kau berpikir aku sanggup menggerakkan 12 pasukan malaikat? Satu pasukan malaikat itu sekitar 180.000. Jadi bayangkan, dia bukan tidak bisa. Bahkan dia bisa turun dari salib dengan kekuatannya sendiri dan bikin semua orang-orang Roma kocar-kacir ketakutan. Bisa. Tetapi dia tidak lakukan. Kenapa? Karena pertanyaannya bukanlah apa yang Allah bisa lakukan. Bukan itu pertanyaannya. Tetapi pertanyaannya adalah apa yang Allah ingin lakukan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa melalui Kristus. Dan kehendak Allah bagi Kristus adalah ini. 2 Korintus 8 ayat 9. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya. Supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah jalan Kalvari. Titik awalnya dimulai dari tidak ada tempat bagi mereka untuk menginap. Dan berakhir di kayu salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini jalan Kalvari yang Kristus inginkan kita ikuti dan kita jalani. Kita hanya bisa mulai berjalan di dalam jalan ini sewaktu kita sadar bahwa saya memerlukan Kristus, saya memerlukan juru selamat. Saya ini bangkrut secara moral, tidak ada yang baik dalam hidup saya. Dan kemudian saya memutuskan untuk mengikuti Yesus setiap hari. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 16 ayat 24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Yesus berkata di dalam Yohanes, seorang hamba tidak lebih besar daripada tuannya. Jadi bila Kristus dianiaya di dunia ini karena berita kerajaan, karena gaya hidup yang bertentangan bahkan termasuk para pemuka-pemuka agama yang saat itu begitu dihormati, Yesus bertolak belakang sekalipun dia bisa mendapat penghormatan itu. Dan justru pada waktu itulah Yesus berkata, kalau saya dianiaya, kamu pun akan dianiaya. Tapi berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya oleh karena kebenaran. Karena nabi-nabi pun mengalami hal yang sama. Dunia menawarkan justru sebaliknya. Popularitas, kekayaan yang cepat, kekuasaan, segala macam yang melakukan semua keinginan-keinginan daging kita. Tetapi justru itu menunjukkan bila ada orang percaya yang memilih jalan itu, dia sedang putar balik dari jalan Kalvari. Dia tidak sedang mengikuti Kalvari. Biarlah pada hari ini, masa penantian dari Advent ini akan membangun kesadaran kita para sahabat untuk menyadari bahwa saya memerlukan Kristus. Saya setiap hari memerlukan Kristus. Dan saya memutuskan untuk mengikuti Yesus, membayar harganya, menjadi setia, taat kepada kebenarannya, taat kepada kehendaknya, menyangkal diri, dan mengikuti Yesus. Kami bersyukur Bapa, untuk hari ini kami disadarkan bahwa jalan Kalvari itu dimulai dari tidak ada ruang untuk Yesus lahir. Tidak ada tempat di dalam penginapan. Dan berakhir di kayu salib. Tuhan terima kasih, Engkau mengingatkan kami bahwa kekristenan lahir bukan di dalam kondisi yang begitu mewah, tetapi dalam kondisi berkekurangan, kesulitan. Dan pada hari ini, di masa-masa pandemi ini, di tengah-tengah kami sedang mengalami begitu banyak kesulitan, keterpurukan. Biarlah kami menyadari bahwa inilah pertama sekali Kristus dan situasi yang Kristus alami. Bahwa Kristus tahu apa yang kami alami sekarang dan dia tidak meninggalkan kami. Dan kami mengucap syukur Bapa, membangkitkan ketergantungan kami kepada Engkau. Bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, tetapi
dalam kekayaanmu engkau menjadi miskin, supaya kami yang miskin ini bisa beroleh kekayaan Kristus dan kemuliaan yang kekal. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.